Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Desa Ngabar ada pondok pesantrennya. Kalau ke sana tak lupa beli dawet di perempatan. Apa kabar Bapak Ibu soleh-solehah semua? Semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat luar biasa, sehingga tak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan. Semoga Allah menerima puasa kita dan kedepannya Allah juga memberikan kesehatan, kelancaran hingga kita bisa menyelesaikan puasa 1 bulan full dengan baik ataupun sempurna. Bapak Ibu yang selalu dirahmati Allah, memiliki anak yang rajin mendirikan sholat tentu sangat menyejukkan mata dan hati kita. Betul Bapak Ibu? Ada harapan kelak dia akan terjaga dari akhlak buruk, karena insya Allah sholat mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Padahal kita dari kecil sudah mengajarinya bacaan sholat, tata cara sholat, selalu mengajaknya ke masjid, dan bahkan kita juga pun sudah memasukkannya ke sekolah yang membiasakan sholat zuhur berjamaah seperti yang ada di lembaga kita, yaitu di SDIT Cendekiataka, membiasakan soleh-solehah semua sholat zuhur berjamaah. Namun banyak kita lihat di sekitar kita, di masjid-masjid ataupun di musola-musola yang masih belum bersegera untuk sholat. Anak-anak itu masih belum bersegera untuk sholat ketika azan ataupun iqomah terdengar, masih harus disuruh-suruh. Bahkan mereka seperti sengaja menunda takbiratul ikram sampai detik sebelum ruku. Kadang masih ada juga yang masih tengok kanan kiri, dan tak jarang juga sholat sambil tertawa, ngobrol, cekikikan dengan teman sebelahnya. Itu kita lihat di sekitaran kita. Tapi insya Allah anak-anak kita soleh-solehah SDIT Cendekiataka tidak seperti itu. Bagaimana caranya memotivasi anak-anak agar tertib sholatnya? Bagaimana bisa khusyuk kalau tertib aja belum? Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, saya ingin berbagi tip. Insya Allah kita belajar sama-sama. Tip yang pertama adalah kita mungkin sebagai orang tua mengingatkan terus kepada anak kita mengenai tujuan sholat. Apa sih dari tujuan sholat tersebut? Kita ajak anak kita membuka Al-Quran di surat Toha, surat ke-20 ayat ke-14, yang artinya saya bacakan, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ketika sholat ditekankan untuk mengingat Allah. Mungkin kita ajak ataupun kita tanyain anak kita setelah sholat, kita panggil, apakah di dalam sholat tadi mereka sudah mengingat Allah atau belum? Jika anak kita menjawab belum, maka ataupun mungkin kita bisa berbincang dengan mereka dari hati ke hati. Mengapa dia bisa ataupun belum bisa mengingat Allah selama sholat? Kita bantu mereka untuk merefleksi sholatnya. Lalu lakukan evaluasi. Kita melakukan evaluasi dengan memancing ide kira-kira apa yang bisa ia lakukan agar sholat berikutnya itu lebih bisa tertib dan bisa mengingat Allah. Mungkin kita bisa menantang mereka ya Bapak Ibu ya, agar berkomitmen melakukan idenya sendiri. Kita bisa melakukan perbincangan dari hati ke hati tadi, itu minimal 1 kali dalam. Jika belum juga terlihat dari hasilnya, jadi kita sebagai orang tua harus bersabar tanpa berhenti berusaha. Itu tip yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita mungkin mengenalkan anak-anak kita tentang al-musholin. Apa al-musholin itu? Yaitu golongan orang-orang yang sholat, golongan orang-orang sholat yang berkesinambungan ataupun terus menerus. Jadi surat Al-Ma'arij juz 29, jadi ayat ke-11 hingga 34, bahwa hari kiamat itu ada orang yang sangat ingin menebus dirinya dari siksa api neraka,
dengan anaknya, atau dengan istrinya, atau dengan saudaranya, atau dengan keluarganya, bahkan kalau perlu dengan semua manusia yang ada di bumi. Biarlah mereka masuk neraka semua, asalkan saya bisa selamat. Kira-kira begitu. Jadi mereka masuk neraka itu kenapa? Ternyata di dalam hidupnya, selama hidup di dunia, mereka itu selalu menyikapi sesuatu itu tidak pada tempatnya. Jadi jika mereka mendapat kesulitan, mereka itu selalu berkeluh kesah, menggerutu, ngambek, sampai-sampai bisa memukul sesuatu jika sedang emosi. Karena apa? Yang diinginkannya tidak didapatkannya. Jika mereka mendapat kebaikan ataupun kekayaan, mereka pelit. Pelitnya bukan main, sombong ataupun boros. Jadi semoga naudzubillah ya, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Jadi ternyata apapun yang terjadi, itu sikap mereka selalu negatif. Kita masuk di ayat ke-22 dari surat Al-Ma'arij. Di situ berbunyi illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat secara berkesinambungan. Hanya orang-orang yang berkarakter al-musallin yang bisa selamat dari api neraka. Ini karena sholatnya. Sholat itu membuat golongan al-musallin mampu bersikap positif terhadap apapun yang terjadi padanya. Itu adalah golongan dari al-musallin. Mungkin Bapak Ibu bisa mengevaluasi ataupun mengajak anak-anak kita merefleksi sholatnya lagi. Apakah sholatnya mereka selama ini itu sudah termasuk dari kategori al-musallin atau belum? Kalau mereka sholatnya sambil bercanda, sambil ditelat-telatin, itu sudah termasuk golongan al-musallin atau belum? Mungkin kita bisa ya membuat daftar Bapak Ibu, daftar kita bikinkan daftar anak-anak kita, terus kita tanyain satu persatu kepada mereka mana yang termasuk al-musallin dan mana yang bukan termasuk golongan al-musallin. Kita tantang mereka, kita beri tantangan kepada mereka. Kalau ingin masuk golongan al-musallin, berarti kita harus sholat dengan tertib dan khusyuk. Begitu. Jadi kita evaluasi, kita bikin evaluasi sama anak-anak kita. Apa saja yang harus kita perbaiki, yang diperbaiki dalam sholatnya. Kita langsung di ayat ke-34. Ayat yang Al-Ma'arij ayat 34 bunyinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Artinya begitu. Jadi karakter al-musallin yang dikenalkan Allah dalam surat Al-Ma'arij ini dibuka di ayat ke-22 tadi dengan sholat, dan ternyata ditutup di ayat ke-34 itu juga dengan sholat. Kita tekankan ke anak-anak kita bahwa ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam agama Islam. Sholat adalah tiang agama. Kita bayangkan, kita beri gambaran, kalau rumah tanpa tiang pasti akan roboh. Begitu juga agama, kalau kita sholatnya tidak kuat, pasti agama kita predikatnya juga tidak baik. Itu adalah tip yang kedua. Tip yang ketiga adalah mungkin kita meminta ataupun mengajak anak-anak kita ketika sholat itu berada di sebelah kita. Kalau di masjid, kalau yang soleh itu di sebelah abinya, kalau yang solehah di sebelah uminya. Karena kenapa? Ternyata kita itu adalah role modelnya anak-anak. Kita adalah contohnya anak-anak kita. Bahkan dalam urusan sholat, sangat jarang ada anak yang bisa langsung tertib sholatnya. Semua perlu waktu dan usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita mulai mengajarkan kepada anak-anak kita tertib sholatnya itu di usia 7 tahun. Bahkan boleh memukulnya di usia 10 tahun kalau belum bisa sholat dengan tertib. Terakhir adalah mengajarkan anak-anak kita istiqomah doa, ya, agar istiqomah berdoa di dalam sholat ataupun setelah sholat. Jadi bersamaan dengan usaha kita di tip yang pertama, kedua, ketiga, kita tak lupa mengajarkan mereka untuk berdoa. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang berbunyi, Rabbi ji'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.
Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Naik pesawat ke Surabaya, dari Surabaya lanjut ke Kediri. Selamat menanti berbuka puasa, semoga Allah menerima puasa kita hari ini. Sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.